Peret apa? Peret. Nang apa dah? Oh, weh. Kena iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadil Fiqhiyah Al-Syekh Al-Faqih Umar bin Abdul Jabbar Al-Maki As-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tabu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhirina minhum ghafarahum Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu sedherek jamaah rutin pengajian kitab Mabadiul Fiqhiyah setiap hari Jumat 2 mingguan ba'dal maghrib di Mushola Santri Indro Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, tasik membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sunnahul wudu'i kam iku pira sunnahul wudu'i utawi sunnah-sunnah wudu. Nggih, sunnanuhu katsiratun minha. Sunnah-sunnah wudu niku kathah. Di antaranya satu tasmiyah maca bismillah sampun. Yang kedua wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihi mal ina sampun. Yang ketiga wasiwaku gawe siwak. Yang keempat kelima wal mabmudatu wal intisyaku sampun. Saniki yang nomor 6 sunnah wudu yang nomor 6 wa mashu lan ngusap jami'ir rasi sekabehane kepala. Jadi sunnah wudhu niku salah satunya adalah mengusap seluruh kepala. Nggih. Kepala ndukur Pak, boten kepala liyane nggih. Maksudnya kepala sing ndukur, dudu kepala liyane. Nggih. Wa masku jami'ir rasi, memasuh atau mengusap seluruh kepala niku sunnah di dalam mazhab Syafi'i, tetapi di dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali itu wajib. Okay. Jadi mengusap kepala niku seluruh mazhab sepakat rukun semua, rukun nggih. Lek gak dilakoni tidak sah. Tetapi yang berbeda, apakah mengusap kepala ini apakah mengusap kepala ini seluruh kepala diusap itu apakah sunnah atau wajib, itu yang beda. Soalnya sebagian ulama niku menyarankan seluruh kepala, ada yang menyarankan seperempat kepala, ono sing ngarani pokoke ngusap rambut ya. Nah ini beda pendapat. Yang jelas mengusap kepala seluruh mazhab itu rukun. Cuma yang beda adalah batasan dan cara usapan di dalam kepala. Biar jelas kita terangkan nanti. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 niku dasare tiyang thaharah, tiyang wudu nggih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusikum warjulakum ilal ka'bain. Jadi ada 4 rukun di dalam Quran, cuma ditambah oleh mazhab yang lain. Jadi kula baleni yang berbeda di dalam penjelasan mengusap kepala adalah ada yang mengatakan sebagian besar kepala diusap, ada yang mengatakan seluruh kepala diusap, ada yang mengatakan beberapa helai rambut sudah sah diusap. Ya, ini berbeda pendapat. Mengapa beda pendapat? Soalnya para ulama niki beda nafsiri ayat tadi. Nggih, beda. Jadi saayat iku muncul beberapa hukum. Nggih. Jadi ono kelompok yang mengatakan kembali Quran hadis, tetapi tidak mengakui perbedaan ulama menafsiri ayat dan hadis, maka itu tidak perlu diikuti. Sakarepe dhewe niku. Faktanya nggih, 4 mazhab itu beda pendapat menghukumi tentang apa? Mengusap kepala.
dengan satu ayat ini, ya kan, nafsiri ayat berbeda, memahami ayat berbeda dan sebagainya. Jadi sudah fakta sunnatullah, bahkan kaidah fikihnya itu pasti terjadi perbedaan pendapat. Kalau ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa yang benar cuma satu, maka dia telah mengingkari, menyelisihi tentang sunnatullah, perbedaan pendapat. Nggih. Kasa deloki ngoten niku, ya, ngarai ngeluh. Waradin rahimakumullah, nggih. Lah, di dalam kitab kitab sang mufassir, ya, kontemporer yang bernama Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Al-Halabi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat kala wingi tahun 2021 Masehi di Turki, seorang ulama al-mufassir, al-muhaddis, nggih, kemudian al-muammar, al-mutqin, asy-syekh, wih pangkate kathah, profesor doktor pisan, wis. Niku ten kitabnya kitab napa Rawaiul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam, beliau mengatakan bahwa mengusap kepala niku rukun wudu, wajib hukumnya dilakukan. Kalau tidak mengusap kepala, maka wudunya tidak sah alias batal. Jadi wajib dilakukan. Ya. Kalau wajib dilakukan itu sebagai rukun, Pak, sebenarnya, maka kita wajib untuk melakukan sebaik-baiknya, sebab rukun. Sama dengan sholat, ada berapa rukun dalam sholat, maka hendaknya kita yang namanya rukun itu wajib dilakukan. Hal yang wajib dilakukan harus dilakukan sebaik-baiknya. Sama dengan wudhu, rukun harus dilakukan sebaik-baiknya. Jadi contoh, ya, contoh berbeda dalam 4 mazhab. Contoh nggih, mazhab Hanafi. Itu Hanafi niku mengatakan seperempat mulai dari sini, Pak. Jadi ngeten pun sah. Ngeten ngusape, ngeten dukur ngeten mazhab Hanafi. Di sini. Ya ini mazhab seperempat sudah sah. Ngeten tok pun poin ngusap. Kalau di motor lho, Pak. Sing kathah tiyang keliru mengusap itu mangene tok. Itu enggak ngusap, nempel. Perlu diketahui, kalau tingali kata orang niku ketika mengusap kepala cukup ngene ya, kayak notok nih kan, niku mboten sempurna. Sing sempurna mengusap niku menggeser telapak tangan, seret. Itu namanya mengusap. Hati-hati loh, Pak. Nggih, ono tok ya. Nah, itu enggak ngusap, itu nyiprat. Itu perlu diperhatikan, sebab mengusap itu menggerakkan, nggih, membasahi dan menggerakkan telapak tangan. Sedangkan membasuh, mengguyur, beda, nggih, mengguyur. Ini perlu diluruskan. Jadi ngene to ya jenenge nempel, Pak, bukan mengusap, ya. Nah, ada kemudian mazhab Maliki, mazhab Hambali itu mengatakan mengusap atau seluruh kepala itu wajib. Nah, seluruh kepala itu wajib. Ya caranya ngeten, jempolan teng mriki, nggih. Kemudian ngeten. Yang bergerak ini 4 jari ini. Nah, pun nggih, seret ngeten. Lah, balik malih ke depan. Itu sunnah, nggih. Itu wajib di dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah mengusap seluruh kepala. Nanti biar detail nanti aja ya, pelan-pelan. Nah, kemudian di dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan rukun cukup mengusap sebagian kepala. Bahkan Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriah, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan di dalam mazhab Syafi'i cukup ketika mengusap beberapa helai rambut saja, cukup. Ya, bukan sempurna tapi cukup. Ya, bahasanya cukup ya. Artinya kalau Imam Nawawi mengatakan cukup berarti sah. Kalau mengatakan tidak cukup, tidak sah.
Mangan sampe nek kesusu wudu ono carane, cukup wer ngene kan. Tapi cocok nempel, Pak. Ndak sah nih. Ono kok dikon nempel tapi duduk ngusap ini nempel ndak sah. Harus bergerak sedikit lah. Pokok kalau gerak itu mengusap, nggih. Ini perlu diluruskan. Dasarnya apa? Dasarnya mazhab Syafi'i ya, itu memahami ayat Al-Maidah ayat 6 ya, kalimat biruusikum ya, itu apa? Berbeda ya, berbeda. Mengapa 4 mazhab berbeda? Ono sing kabeh wajib, seluruh kepala wajib, seperempat cukup atau sebagian cukup. Beberapa helai rambut sudah cukup. Pokoknya rambut kepala. Rambut kepala. Niku. Lah sampai misalnya rambut batasannya gimana? Rambut di sini. Jadi batas di depan ini, di belakang sini, ya rambut di belakang sini, samping, depan, samping, belakang. Lah sampean mengusap di mazhab Syafi'i ke sebagian ya, atau berapa helai rambut itu depannya geser monggo, atas ini nggih monggo, samping nggih monggo, belakang nggih monggo. Nang dia iso jenenge mengusap, cuma dianjurkan lebih baik dari mulai depan. Paham ya? Kalau ana wong wudu mazhab Syafi'i ngene-ngene. Loh, iku surian ta wudu nih. Boleh. Karena tidak mensyaratkan harus di depan, tetapi umumnya bahkan dianjurkan itu di depan, okay? Di depan pun. Mengapa berbeda ulama itu? Sebab memaknai biruusikum itu beda. Gara-gara bi, wamsahu biruusikum, gara-gara ono bi sebelum ruusikum. Lah bi ini menurut ulama mazhab, bi itu bisa bermakna dua. Yang satu maknanya adalah semua, ziyadah, zaidah, ziyadah atau tambahan. Jadi maksudnya bi itu mengikutkan seluruh kepala. Nah, dijoko karo Imam Maliki, dijoko karo Imam Hambali, wajib mengusap seluruh kepala. Cuma kalau mazhab Maliki tidak mengusap seluruh kepala, diulangi. Tapi untuk mazhab Hambali bedanya, walaupun itu wajib seluruh kepala, tetapi kalau lupa atau sengaja tidak dilakukan tetap sah. Ini bedanya. Aneh kan? Barang wajib tapi lali itu tetap sah. Dia niki. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu maknanya ziyadah, tambahan, zaidah, mengandung seluruh kepala. Sedangkan makna yang kedua itu diambil oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi, yang mengatakan bi dalam kalimat biruusikum itu maknanya tabaid, maknanya tabaid atau sebagian kepala, ya sebagian kepala. Cuma bedanya, walaupun mazhab Hanafi mengatakan sebagian kepala, mazhab Syafi'i mengatakan sebagian kepala, ada bedanya. Kalau mazhab Hanafi itu di atas ubun-ubun, ubun. Ini. Kalau mazhab Syafi'i sini saged, sini saged, sini saged, itu bedanya. Nah, para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Fathul Mu'in karangannya Imam Zainuddin Al-Maribari Al-Fanani Asy-Syafi'i rahimahullah, si wafat tahun 1618 Masehi di India. Niku dawuh di dalam mazhab Syafi'i sing diarani mengusap kepala itu sebagian kepala. Dipertegas kalau sama kitab Fathul Mu'in. Yang diusap itu apa? Kata beliau dalam kitab Fathul Mu'in, yang diusap rambut kepala atau kulit kepala yang tidak punya rambut. Nah, ini dua dari mazhab Syafi'i pengertiannya. Jadi yang dimaksud membasuh sebagian kepala itu ada rambut-rambut di kepala. Yang kedua adalah kulit
tempat tumbuhnya rambut yang tidak punya rambut. Jadi nyon sewu, misalnya sampean gak duwe rambut atau botak atau gondol, tetap kulit kepala sampean wajib diusap. Atau botak gak punya rambut, tetap ya, tetap kulit botak sampean itu diusap. Ya, diusap. Diguyu nggak apa-apa, iku gak ada rambut, ya diusap-usap ya. Lo memang fikih begitu, tetap wajib mengusap baik rambut di kepala atau kulit kepala yang tidak ada rambutnya. Niki pengertian tegas dari Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, sebagian kepala dirinci kembali oleh ulama-ulama Syafi'i, termasuk oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan cukup beberapa helai rambut saja diusap sudah sah. Minimal ada bagian rambut yang basah terkena usapan jari jemari telapak tangan. Ini bahasanya ya. Jadi minimal ada bagian rambut yang basah ya. Yang basah terkena gerakan usapan jari jemari telapak tangan. Loh, berarti bergerak ya. Berarti bergerak ya, nggak nempel tok niku ya, nggak nempel tok. Semua mazhab sama, Pak. Yang dimaksud al-mashu, mengusap niku bergerak, menggerakkan jari telapak tangannya dan bergerak. Niku namanya mengusap. Ya. Walaupun ada sebagian ulama Syafi'i tidak hanya berapa helai rambut, jika ada satu senti rambut yang terkena usapan itu sudah dikatakan cukup atau sah. Tapi ojo ngitung-ngitung, Pak, mentang-mentang ana hukum fikih Syafi'i telung rambut, rong rambut sah, ikut dipas-pasno. Golek iki enggak usah, nggih. Diusap mawon. Ngapik sunai luwih apik, kabeh diusap, nggih. Niki luwih sae. Niki keterangan dari Imam Nawawi dan kitab Al-Majmu', nggih. Jadi batasan minimal untuk mengusap kepala ya adalah basah rambut terkena basah air oleh usapan telapak tangan. Yo kan? Usapan loh, Pak. Usapan kan gerak deh kan, ngusap, ya kan, ngusap. Lah ini tok jenenge nempel. Iku perlu berulang kali saya mengingatkan, nggih. Sebab itu kata Imam Nawawi namanya al-mashu, mengusap, harus bergerak telapak tangannya atau jari di dalam telapak tangan, nggih. Jadi kalau baleni untuk mengusap kepala 4 mazhab semua rukun, tetapi di dalam mazhab Syafi'i ya, mengusap sebagian cukup dikatakan rukun, tetapi kalau mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Ya. Di dalam mazhab Maliki, mazhab Hambali mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Pun clear nggih? Paham nggih? Sunnah. Ya. Tapi guru saya itu pernah dawuh, yaitu Kiai Haji Rifai Romli, Allah yarham, niku ketika ngaji takrib kalau wudu itu ojo taltul bahasa beliau maksudnya gini loh, Pak, tul ya kalau bisa kata beliau telapak tangan loh, Pak, walaupun hanya memakai satu telapak tangan tak isok nempel gitu, Pak, kata guru saya gitu gini, nah, kan walaupun sebagian kan, nah gitu paham gak? Oh so ngenang ini, Pak. Walaupun cukup membasahi rambut tapi lebih sempurna telapak tangan ditempel loh, digerakkan. Nah ini loh, Pak. Nah ini kan, ini batasan. Makanya Allah begini, Pak. Mengapa dua tangan ini cukup di sirah kita? Is ukurannya. Coba samain dulu kamen. Kena no. Ukuran kita. Ya, 3 ngusap ke kepala.
Nah niki. Jadi caranya bagaimana? Ada dua untuk melakukan sunnah mengusap seluruh kepala. Satu, itu mulai dari depan, jempol ini di sini, kemudian ini bergerak ke belakang. Loh, lek ngene enggak apa-apa gitu sun. Maksudnya ini sunnah. Oh, kata ini enggak masalah. Satu, dari depan ke belakang. Pun nggih, ping 3. Pun nggih, pun. Wonten sing kedua, lebih sempurna, ini khusus jika rambutnya pendek. Lek dawa gak iso. Napa? Dari depan ke belakang, balik malih dari belakang ke depan. Itu lebih sempurna sunnahnya. Ngeten nggih, seret pun nggih, tarik malih seret. Nah, itu lebih sempurna sunnahnya ya. Jadi mulai depan kemudian ke belakang, dari belakang balik ke depan. Itu cara yang diberikan oleh guru-guru kita dan keterangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau rambut itu kita ada rambut nggih, dua rambutnya ini. Sampai ngusap ini itu enggak sah. Soalnya ini batasan dari kepala. Rambut yang tumbuh di sini nggih, di sini ya. Itu batasannya bisa diusap itu di samping sini. Misalnya dawa nggih, samsak mene. Ya. Rambut dawa sak mene. Tapi sing batasan usapan wudu kepala itu ulama ya dalam kitab Busrul Karim ya itu dikatakan ono batase. Walaupun rambutnya dawa ya, tetap ono batase. Jadi mulai depan sini ya sampai ke sini. Dari sini rambut ini, Pak. Rambut yang tumbuh di kepala menjuntai ya. Nah, segini. Ini, ya ini. Sampai ke leher ini, tengkuk ini batase. Tidak boleh kemudian rambut sampean dawa terus ngene, nang isor ngene rambutnya ini. Itu bukan mengusap, batasannya di sini. Rambut yang menjuntai di sini, walaupun panjang. Ya. Jadi enggak usah rambut dawa ngene tok. Ya, sampai melebihi dari batas yang dianjurkan para ulama Syafi'i. Nah, para hadirin rahimakumullah ya, sampeyan ngusap kepala walaupun rambut di kepala menjuntai ke bawah segini ya, kemudian ngusap kayak ngene, ini sore ini sinian, maka enggak sah. Kata kitab Busrul Karim karangannya Syekh Muhammad Ba'asin Ba'ali Al-Hadrami rahimahullah nggih sing wafat tahun 1854 masih di Yaman. Nih niku ya. Kemudian ya terkait sunnah ngusap semua kepala nggih niku pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari hadis inilah kemudian ulama beda pendapat, itu wajib dan mengatakan sunnah. Cuma hadis tok lho Pak, beda pendapat ya. Lagi ana sekelompok orang memahami hadis situk pisan difahami dhewe ya. Kemudian pemahaman dhewe dipaksakan kebenarannya pada orang lain. Berarti sakarepe dhewe. Anggap aja kelompok itu kelompok sakarepe dhewe. Ngoten mawon. Muga karo dhewe. Mosok njaluk bener-bener dhewe. Liyane salah mlebu neraka. Anggete neraka tek mudak ta ya surga iki. Niki para hadirin rahimakumullah. Napa hadise? Niki riwayat saking sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 93 Masehi di Kufah Irak. Hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Tsumma masakha ra'sahu biyadaihi. Kemudian Nabi mengusap kepalanya dengan dua tangannya. Nggih, niku sunnah. Dua tangan. Kalau seluruh kepala nggih, dua telapak tangan dipakai semua. Nabi mengatakan summa masarasahu biyadaihi dengan dua telapak tangan dipakai. Nggih. Lek sak tangan terus pundi menapa-napa, seperti syarat ngusap niku sah. Nggih. Nah, kemudian faqbala bihima wa adbara, maka Nabi itu mulai dari depan kemudian diulangi dari belakang ke depan.
Kati nggih, sret pun nggih, balik mengarep sret. Nggih. Satu usapan nggih, sret. Ya. Iya, yang penting tangan terbasahi. Itu mengusap itu tangan terbasahi dikasih air telapak tangan kemudian diusapkan. Nggih. Itu mengusap namanya. Sementing tangan ada kena air dan diusapkan ke anggota wudu. Niku mengusap. Ya. Lah kalau satu kali tok ke belakang enggak apa-apa. Itu barang sunnah. Nah, bagaimana caranya ya? Nabi dilihat para sahabatnya dan bada'a bi muqaddami rasihi hatta dhaba bihima ila faqahu thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Nabi itu pertama bada'a bi muqaddami rasihi. Nabi itu memulai dari depan kepalanya. Ya. Jadi bada'a dimulai bi muqaddami rasihi dari depan kepala beliau. Hatta dhahaba bihi ma'ilal faqah sampai ke belakang tengkuk. Begini, tsumma raddahuma balik kedua telapak tangannya ke depan. Nah, ini Kanjeng Nabi, dua tangan dilibatkan nggih untuk mengusap kepala. Niku pun dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis sahih. Tetapi oleh ulama mazhab lain dikatakan wajib, tapi ulama Syafi'i itu sunnah. Itu saja bedanya, ya. Bedanya itu saja. Nah ini sunnah yang lain, walaupun sampai mengusap kepala seluruh kepala dengan maju ke belakang balik maju lagi, itu dihitung satu usapan. Contoh, seret satu, betul ya? Lalu seret dua. Ya, yang penting telapak tangan ini syarat mengusap tidak lepas dari rambut. Lek lepas misalnya itu nggih seret ucul sudah batas usapan. Paham ya? Itu nih satu tangan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting begini ya, jangan lepas. Nah, balik lagi ya. Nah, gak boleh gini. Seret, ucul. Balik. Lah itu dua usapan lo ucul itu, Pak, hitungannya. Paham nggih? Sampai misalnya balik lagi ke depan ya. Bada'a bi muqaddami rasihi ya, balik jadi sudah ke belakang, enggak ucul. Balik lagi, seret dihitung satu usapan. Lah sampean basuh ke depan seret ke belakang ucul telapak tangan nih satu usapan. Loh. Sama dengan membasuh apa namanya itu? Wajah ya. Nah, tangan membasuh tangan ya. Jangan lepas selama tangan ini nempel sini meratakan boleh. Nggih, niku. Nah, tetap nempel, mengusap tetap nempel. Loh, mau nempel ngusap beda. Saiki golek ucul. Nah, ini penting Pak diterangkan ini. Duh kan ngerti. Niki, makanya perlu ilmu wudu niku maksud titik ruil ilmu timbang gak belas. Lho nggih. Timbang gak belas niki. Nah. Sami kali ngeten sampean tul sausapan. Tul rong usapan, tul telung usapan sebab sudah lepas. Ya, niku hitungane niku. Satu usapan dihitung dari lepasnya telapak tangan. Niku. Lah, caranya kalau baleni ya, kalau kita dari guru-guru kita itu bagaimana Kanjeng Nabi ketika ngusap dengan dua telapak tangan ya, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Jempol niki di sini. Kemudian telapak tangan yang ini ke belakang. Ya. Tapi kadang-kadang muter gak iso, ya. Ya tergantung. Ya pokoknya begini, sudah ya, depan. Saya ini enggak bisa, terus apa? Susah, ya. Kalau saya, wis ngene sini, ya. Ke depan, ya. Niku nah, kemudian ya setelah semua satu sama selesai, air baru lagi, air baru, ya.
2 kali usapan air yang baru lagi, sampai 3 kali usapan dengan air yang baru. Ini ya. Jadi usapan itu ya ana ilmune, ya. Membasuh juga ada ilmunya. Lah kita nggak pernah ngaji, nggak pernah mendengarkan kaidah-kaidah guru-guru kita, nggak akan tahu bagaimana wudu'e Kanjeng Nabi. Ini penting untuk kita senauni, ya, kita senauni. Lah, para hadirin rahimakumullah, yang diperhatikan oleh kita, ya, rambut kita, kepala kita tidak boleh ada penghalang. Tidak boleh ada penghalang. Contoh misalnya kita pakai minyak wangi, minyak rambut, kemudian nempel minyak rambut napa niku? Sing jeli nggih, lah nempel. Lho sebelum wudu sama raba. Ono apa ya ceket iki? Ini kan basahi dulu sebelum wudu. Pokoknya dihilangi. Nah, sudah, kan. Karena kalau misalnya ada yang menghalangi rambut kita, tidak sah. Ya, tidak sah. Ya diraba-raba, aman ya wis, kan. Itu dilihat dulu. Jangan sampai menghalangi dari basahnya air ke kulit rambut. Itu perlu diperhatikan, tidak boleh ada menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Kemudian sunnah yang lain 3 kali usapan. Yang lain selama mengusap kita berdoa. Apal doa ini ngusap kepala. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, halangilah, haramkan rambutku dan kepalaku dan kulitku dari api neraka. Lah doa ini kata guru saya bisa dibaca kalau kita memakai sunnah seluruh kepala, depan belakang dibalik. Misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harim sya'ri wa basyari minan nar. Loh, 1 kali monggo, 2 usapan, baca lagi enggak apa-apa. Allahumma harim sya'ri wa basyari minan nar. Lagi Allahumma, enggak apa-apa. 1 kali tidak apa-apa. Berusapan dungo ya enggak apa-apa. Dengan syarat sampean hafal doane. Iki sing paling pendek, Pak. Ono dongae 2 baris, 3 baris, ngusap kepala. Insyaallah sampean hafal kabeh lek gak biasa. Durung tek dungane usapane wis mari. Niki. Lho itu sunnah, nggih. Itu sunnah. Pendek mawon. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ngono mawon. Gak iso Arab cara Jawa, ya Allah, lindungi, haramkan rambut dan kulitku dari neraka. Ya Allah, dohno rambut kulitku tekan neraka. Ngoten mawon, Pun. Ya, wong gak iso cara Arab, gak iso. Ya, mboten napa-napa. Gak ndonga gak apa-apa, Pak. Ini sunnah. Tapi eman, nggih. Eman sebab napa terus guru kula sinten sing ngusap kepala dengan doa tadi, maka setiap rambut itu akan bersaksi fi yaumil kiamah. Sunnah tapi eman gak dilakukan. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan atau jauhkan rambut dan kulit saya dari api neraka. Niki nggih. Oh, kata keterangan tentang faedah mengusap kepala dengan doa kata. Kemudian bagaimana kaum perempuan, ibu-ibu ketika wudu pakai jilbab? Ya. Kadang-kadang misalnya di tempat umum, ya, rambutnya perempuan saja kalau kita pakai yang madzhab aurat itu tidak boleh kelihatan. Sebab wudu ini ibadah loh, nggih. Wudu itu ibadah dan aurat tidak boleh diperlihatkan.
Kadang orang salah paham sehingga oleh kata aurat ketika sholat. Wudu itu juga ibadah, kuncinya sholat harus tertutup aurat. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan sapa sing wudu udo. Berarti dia belum sholat sudah tahiyat. Tahiyatul baru udo nih kan. Itu hukumnya makruh. Makruh. Sama mari adus ya, kemudian udo itu makruh. Sampean andukan sih atau anduke dibebit nang yo sampean wudu sudah lepas dari makruh. Sing penting gak udo. Paham ya? Eman, Pak. Wudu'e sunnah, rukun wajib pasti oleh pahala, sunnah oleh pahala, keri-keri ini makruh. Walah. Eman dijaga dari kemakruhan. Nah nggih. Terus pundi kaum perempuan bapak aja semerep lek lunga-lunga terus pundi nggih. Ada dua pendapat dalam mazhabnya. Ya. Yang pertama, boleh tidak membuka jilbab ya dengan syarat-syarat syar'i. Siji misalnya jilbabnya terlalu kenceng. Ono sing lho bulat kok ninja ya. Ngene. Nyoploke angel, Pak. Nyoploke angel. Atau yang kedua, ya, khawatir kelihatan aurat rambutnya. Atau yang ketiga, hawa dingin. Atau khawatir kelihatan orang lain. Apakah boleh mengusap ya, perempuan mengusap ganti rambut di atas kerudungnya, jilbabnya kan gitu. Apakah boleh? Lho lek sampean ketika umroh coba sama lihat nggone wudu ibu-ibu pasti ana sing ngene, Pak. Ndukure jilbab. Ya. Loh, kenapa? Sebab ada mazhab yang membolehkan. Contoh ngeten. Ada yang mengatakan boleh ketika berjilbab perempuan itu mengganti rambut dengan mengusap di atas kerudungnya. Sebab itu ada riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, bojo Kanjeng Nabi sing wafat tahun 680 Masehi di Baqi, itu pernah melakukan seperti itu dan Kanjeng Nabi tidak melarang. Ya, tidak melarang. Cuma ya, jumhur ulama itu mengatakan tidak cukup. Sebab rukun untuk mengusap kepala adalah membasahi rambut. Ini pendapat dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan sebagai pendapat dari mazhab Hambali. Tidak cukup. Para Syafi'i ada pendapat yang membolehkan, ada, Pak. Siapa ulamanya? Salah satunya pendapat Imam Ibnul Munzir As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 930 Masehi di Ma'la Mekah. Niku memperbolehkan dalam kitab Al-Ijma' bahwa perempuan ketika berkerudung boleh mengusap di atas jilbabnya untuk mengganti rambut dengan syarat-syarat syar'i tadi. Ini. Nah, guru kita mengatakan ya, tidak cukup cara ngusap, nggak cukup. Lebih afdol itu mengusap rambut sekaligus mengusap kudung. Atau kalau nggak bisa, itu tangannya minimal 1 jari saja, ditarik di atas dikit, dimasukkan ke rambut, asal mengusap. Ojo ini toh, set, ya, asal nggak lepas lagi, nggak ucul, set boleh, set sudah sah. Sekecil apapun dari rambut yang terbasahi usapan kita sudah sah menurut mazhab Syafi'i. Coba anak wedok bojone nek diurui ngoten. Ndak usah buka jilbab, enggak usah di atas jilbab, tapi jilbabnya di terbon tangan. Nah, pun tul set pun pokoknya ngusap, ojo nempel. Ngusap, set. Ya, pun cekap nih punan. Nggih, pun cekap. Itu lebih afdal, Pak. Ini pendapat dari jumhur ulama. Intinya jumhur ulama mengatakan tidak cukup hanya mengusap kerudung saja, tidak cukup memenuhi rukun untuk mengusap rambut karena harus membasahi rambut. Niki.
Nah, mangkane ana toilet nggone wudu wedok dhewe, ana nggone wudu lanang dhewe. Seharusnya toilet laki-laki perempuan beda. Lek nggone wudu perempuan lebih tertutup daripada tempat wudu laki-laki karena anggota wudu perempuan walaupun wudu tidak boleh terlihat oleh yang bukan mahram. Sebenarnya ngoten. Nggone wudu lanang agak terbuka, enggak masalah. Wedok agak tertutup, sing penting gak ketok auratnya. Itu. Jadi meneh gak nggone wudu beda, ya. Mbok dukur titik temboke, mbok gawe banner, mbok gawe apa nih kan, lebih beda dari tempat wudu lagi. Pun. Paham ya, Pak ya? Nah, para hadirin rahimakumullah, dan pendapat niki nggih itu ditegaskan oleh Imam Malik. Imam Maliki rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah. Nggih, niku dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra mengatakan bahwa perempuan yang hanya mengusap kerudung saja harus mengulang wudunya. Imam Malik, nggih. Mazhab Syafi'i itu menganjurkan tidak cukup hanya mengusap kerudungnya, tapi kalau bisa mengusap rambut sedikit sekaligus kerudung, tapi lebih bagus memasukkan driji tangan ke dalam balik kerudung diusap seret pun sah. Satu kali sah, Pak. Ngusap kepala nih. Cuma sunnahnya tiga kali. Ya, niki para hadirin, ini juga pendapat ulama tabi'in. Tidak hanya Imam Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, juga pendapat ulama tabi'in seperti Imam Nafi, Imam An-Nakhai, Imam Nafi Al-Madani, Imam Al-Auza'i dan sebagainya. Jadi ini dikatakan jumhur, baik di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan ulama mazhab. Ya. Jadi yang memungkinkan dua nggih. Atau trodok ini lho Pak. Nah, tunggal titik. Nah, pun nggih, tarik malih. Nah. Atau yang kedua, mlebono ini. Makanya lunga-lunga kudunge aja ketat. Ya angel bukake. Apa diobong-obongno to, obong ninja. Nah, ini kaya satria baja hitam. Niki. Para hadirin rahimakumullah, sedangkan mazhab Hambali itu berpendapat dua, boleh. Seperti Ummu Salamah bojo Kanjeng Nabi dengan syarat-syarat tadi ya. Yang kedua tidak boleh, tinggal pilih yang mana. Sebab harus menyentuh rambut. Ini mazhab Hambali yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi yang wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus dalam kitab Al-Mughni Syarah Al-Mutasar Al-Khiraqi. Ya, niku. Jadi 4 mazhab niki beda pendapat lagi tentang mengusap kepala wanita yang berkerudung. Ya. Lalu gabung ngusap kepala dengan telinga. Gimana? Nah, sebab ngeten. Kepala itu wajib, ya. Itu Maliki, Hambali, ngusap kepala keseluruhan itu wajib, ya. Ngusap telinga juga wajib. Niki mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kalau Syafi'i, Hanafi, ngusap kepala itu wajib, ya. Ngusap telinga itu sunnah. Jadi telinga itu sunnah. Sedangkan mazhab Hambali ketika ngusap kepala dengan satu basuhan air lanjut mengusap telinga. Wonten nggih? Wonten nggih. Lah ini rata-rata nyun sewu dipraktekkan oleh kanca-kanca Muhammadiyah. Lho, oleh yo ana hadise kabeh, Pak. Ana hadise kabeh, ana riwayate kabeh. Ndak usah salahkan sebab istihad masing-masing. Oh, berarti kita NU cenderung ikut dari teknik atau cara dari mazhab Syafi'i, sedangkan yang lain ikut mazhab Hambali. Niku mawon pun cekap niku, mboten usah disalah-salahno, nggih mboten usah. Nggih. Nah, niki cuma bedane lek mazhab Hambali nggih niku walaupun telinga dikatakan wajib
Tapi menurut Imam Al-Khalal, nggih, dikutip kali Imam Ibnu Qudamah mengatakan lek lali utawa sengaja gak dilakoni walaupun itu wajib tidak membatalkan wudu. Mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, telinga kepala dulu 3 kali selesai sempurna, dilanjut dengan air yang baru mengusap telinga. Tekniknya bagaimana tekniknya mengusap telinga? Jumat yang akan datang, karena dia sunnah mengusap telinga. Dan cara-caranya menurut mazhab Maliki terus pundi, nyekel kuping terus pundi, wonten Pak cara-carane. Syafi'i terus pundi cara muter kuping dengan jari-jari terus pundi, ono carane. Nggih. Nanti Jumat lagi. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, mengusap kepala niku fungsine kathah, nggih. Makanya terus guru kula lek wudu iku lek iso lek gak kesusu, ya, itu menyempurnakan sunnah. Ngusap seluruh kepala mulai depan belakang kembali ke depan. Sebab itu banyak keutamaan. Selain melakukan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, juga apa? Wudu niku bisa sempurna lebih sempurna itu sebagai miftahus shalah, sebagai kunci salat. Adzan. Nggih, adzan. Nah, oleh pahala sunnah yang ngurangi dosa. Sebagian anggota wudhu kita itu setiap tetesan air yang jatuh ke bawah itu menghilangkan dosa-dosa. Sedangkan manfaat kesehatannya banyak sekali manfaat kesehatan. Jadi ada manfaat spiritual, rohani, ada manfaat fisik atau kesehatan. Salah satu fungsi sehat yang ngusap wajah dengan sempurna tadi gini ya, seret itu bisa insya Allah dicegah dari penyakit pikun, Alzheimer dan sebagainya, ya. Dilancarkan pembuluh otak, dilancarkan rambut, ya, itu sehat dan sebagainya. Juga bisa mengantarkan pembuluh darah di otak, juga menghilangkan hipertensi. Niki lek wong wudu sempurna, ngusap ngarep, memburi dibaleni mengarep dengan 2 telapak tangan. Niki yang sempurna niru Kanjeng Nabi. Pun nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.